kami, Tuhan sudah menjaga kami dan tempat kami masing-masing. Kami ada tempat ini dan kesamaan. Sekarang kami akan memulai pembelajaran kami dengan tema makna mengasihi. Untuk itu adalah kami untuk mengasihi bukan hanya dengan kata-kata tapi juga dengan perbuatan. Ini doa kami Allah. Amin. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang makna mengasihi. Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, peserta didik mampu memahami apa itu kasih. Kedua, peserta didik mampu memiliki sikap mengasihi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu melakukan kasih terhadap sesama dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Nah, Ibu mau bertanya, apa yang terlintas di pikiran kalian tentang gambar yang Ibu sudah paparkan? Ya, jangan membeda-bedakan Tuhan. Nah, terkadang kita ketika hendak mengasihi sesama atau hendak peduli terhadap sesama, kadang kita suka memperhatikan siapa dia atau bagaimana fisiknya dia, atau kita suka membeda-bedakan Tuhan. Nah, untuk itu Ibu mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan teman. Mari kita saling mengasihi tanpa melihat siapa dia. Nah, sekarang kita akan melihat pengertian mengasihi. Mengasihi adalah sikap mencintai, menghargai, peduli, dan memperhatikan orang lain dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Yang dimaksud adalah ketika kita sudah menolong orang lain atau peduli terhadap orang lain, kita tidak menuntut imbalan atau balas jasa dari orang tersebut. Nah, kasih merupakan salah satu ajaran utama dalam iman Kristen karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kasih tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga lewat kebaikan kita terhadap orang lain atau lewat tindakan nyata kita. Bukan hanya kita bilang saya peduli atau saya mengasihi, tetapi kita harus tunjukkan lewat perbuatan kita terhadap orang lain yang mengalami kesulitan. Nah, ada pun juga mengasihi sesama. Yang pertama itu menghargai sesama sebagai ciptaan Tuhan. Setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, setiap orang harus saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, peduli terhadap kebutuhan orang lain. Kasih mendorong seseorang untuk memperhatikan dan membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Seperti yang saya sudah paparkan di sini, seorang teman menolong yang mengalami kesulitan atau sulit berjalan. Ini merupakan bentuk nyata kasih kita kepada sesama. Kemudian kita melihat membangun persaudaraan dan kerukunan. Kasih menciptakan hubungan yang harmonis, damai, penuh perhatian di tengah keluarga, sekolah, maupun di tengah masyarakat. Jika kita melakukan kasih, maka kita akan membangun persaudaraan yang hangat, damai, dan sejahtera, dan tidak ada konflik atau permasalahan di tengah persaudaraan kita. Kemudian bagaimana cara melintasi mengasihi sesama? Yang pertama itu menunjukkan kata-kata yang sopan atau membangun. Yang kedua, menolong orang lain tanpa membedakan latar belakang. Mau berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain tanpa menyimpan dendam. Kemudian menghormati perbedaan suku, budaya, dan agama. Kita harus menciptakan sikap toleransi kita kepada sesama. Nah, apa sih manfaat mengasihi? Mengasihi sesama menciptakan hubungan yang harmonis, menumbuhkan rasa persaudaraan, mengurangi konflik atau masalah dan pertengkaran. Kemudian mengasihi membawa sukacita bagi diri kita sendiri maupun orang lain, menjadi teladan yang baik bagi lingkungan sekitar. Di sini Ibu menyimpulkan dari materi yang disampaikan, itu mengasihi sesama adalah sikap peduli, menghargai, menolong orang lain dengan tulus sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Kasih itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata kita, baik di rumah, di sekolah, gereja maupun masyarakat.
demikian, kita ikut menciptakan kehidupan yang damai, rukun, dan